Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, niyabatu dzarfi wal masdari wal majruri anil fa'ili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai naibul fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai niyabatul dzarfi wal masdari wal majruri anil fa'ili, yaitu keadaan di mana dzaraf dan masdar dan majrur itu dapat menggantikan kedudukan fa'il. Artinya yang menjadi naibul fa'il itu adalah dzaraf atau masdar atau majrur. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-250. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa qabilun min dzarfi naumin masdari aw harfi jarrin biniyabatin hari, yaitu diterima naibul fa'il berupa dzaraf atau masdar atau huruf jar. Jadi bait ini membahas mengenai naibul fa'il yang berasal dari dzaraf atau masdar atau huruf jar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, taqaddama annahu yatarattabu ala hadzfil fa'ili amrani. Telah berlalu penjelasan bahwa penghapusan fa'il itu akan mengakibatkan dua hal. Al-awwalu, yang pertama, taghyiru suratil fi'li, yaitu penghapusan fa'il itu akan mengakibatkan perubahan bentuk fi'il. Wa qad madal kalamu ala dzalika, dan telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Ats-tsani, hal kedua yang menjadi konsekuensi dari penghapusan fi'il itu adalah iqamatu naibin anhu yahillu mahallahu, yaitu pasti ada sesuatu yang akan menempati kedudukan dari fa'il tersebut. Ada kata yang akan menduduki atau menggantikan kedudukan fa'il tersebut. Yahillu mahallahu, yang jadi ya pengganti fa'il tersebut itu akan menempati kedudukan fa'il. Kemudian beliau melanjutkan, wa yakhda'u likatsirin min ahkamihi, dan pengganti fa'il tersebut itu akan tunduk kepada mayoritas hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Artinya hukum-hukum yang berlaku bagi naibul fa'il itu mayoritas mengikuti hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Walladzi yasluhu linniyabati 'anil fa'ili wahidun min arba'ati asya'a. Dan yang berhak atau memungkinkan untuk menggantikan fa'il atau yang memungkinkan menjadi naibul fa'il itu adalah salah satu dari 4 perkara ini, ya, atau salah satu dari 4 hal inilah yang berhak atau layak untuk menggantikan fa'il, yaitu al-maf'uli bihi, yang pertama adalah maf'ul bih, wal masdari, kemudian masdar, wadh-dzarfi, kemudian dzaraf,
wal jarri wal majruri, dan jar majrur. Jadi yang memungkinkan menjadi naibul fa'il itu ada 4. Maf'ul bih, masdar, dzaraf, dan jar majrur. Ammal maf'ulu bihi faqad dzakarahu Ibnu Malikin fil baitil awwali. Adapun maf'ul bihi, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala itu telah menyebutkannya pada bait yang pertama minal babi, ya, dari bab ini. Wa yata'allaqu bihi ba'du ahkamin sata'ti insyaallahu. Dan hukum-hukum yang berlaku bagi naibul fa'il ini, ya, atau wa yata'allaqu bihi ba'du ahkamin sata'ti insyaallahu, dan akan ada sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan maf'ulun bihi yang menjadi naibul fa'il. Sata'ti insyaallahu, yang penjelasan hukum-hukum tersebut akan datang penjelasannya insyaallahu. Amma thalathatul baqiyatu, adapun 3 unsur yang lain yang dapat menjadi naibul fa'il, yaitu masdar, dzaraf, dan jar majrur, fa syartuha an takuna qabilatan linniyabati. Maka syaratnya bahwa, ya, baik masdar, dzaraf, dan jar majrur itu dapat menerima kedudukan niyabah tersebut atau menjadi naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan fadz-dzarfu yasluhu linniyabati 'anil fa'ili bi syartaini. Maka dzaraf itu memungkinkan menjadi naibul fa'il namun dengan 2 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna mutasarrifan. Ya, an yakuna mutasarrifan. Bahwa dzaraf tersebut itu harus mutasarrif. Apa maksud mutasarrif di sini? Wa huwa ma yakhruju 'anin nasbi 'ala dzarfiyyati wa 'anil jarri bimin ila ta'atsuri bil awamilil mukhtalifati. Yaitu yang dimaksud mutasarrif ini, itu dzaraf tersebut dapat keluar dari keadaan nasabnya karena kedudukannya sebagai dzaraf, dan juga dapat keluar dari kedudukan jar, ya, dengan min. Ya, keluar ke apa? Ke bentuk yang lain, ya, artinya dibaca dengan i'rab yang lain, dengan amil-amil yang berbeda. Ya, dengan amil-amil yang berbeda. Jadi asalnya kita tahu bahwa dzaraf itu dibaca nasab, ya, karena kedudukannya sebagai dzaraf. Atau ada kondisi di mana dia itu kemasukan huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar dengan min. Nah, kata-kata yang menjadi dzaraf atau majrur karena kemasukan min tersebut, kalau ingin menjadi naibul fa'il, dia harus dapat keluar dari nasab dan jarnya tadi. Ya, misalnya menjadi rafa karena dipengaruhi oleh amil yang berbeda. Contohnya apa? Ka zamanin. Ya, contohnya adalah zaman. Ya, zaman itu adalah dzaraf zaman. Ya, misalnya zamana apa? Atau wa waqtin. Ya, kata waqtin itu juga asalnya adalah dzaraf. Wa sa'atin, ya, dan juga sa'atin wa yaumin wa ghairiha. Kata-kata seperti sa'ah, yaumin, kemudian dan selainnya itu adalah contoh dari dzaraf yang mutasarrif. Karena apa? Bisa saja dibaca marfu, ya, zamanun, waktun, sa'atun, yaumun, itu bisa. Ya, dibaca majrur juga bisa. Karena dapat berubah menjadi majrur atau marfu, maka dia memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Beliau melanjutkan bi khilafi saharin, ya, berbeda dengan sahar. Berarti ini adalah contoh yang tidak mutasarrif.
Idza urida bihi saharu yaumin bi'ainihi. Jika kata sahar ini itu dimaksudkan untuk memang ya waktu sahur, ya waktu sebelum fajar, ya secara zatnya. Maka kalau yang dimaksudkan seperti itu, dia tidak mutasarrif, tidak dapat berubah, tidak dapat keluar dari bentuk nasab karena dzarfiyah tadi. Wa indaka, dan contoh yang tidak mutasarrif itu adalah inda. Kemudian li'annal awwala mulazimun linnasbi 'ala dzarfiyyati. Karena yang pertama yaitu sahar, ya saharon, itu terus-menerus dalam keadaan nasab karena kedudukannya sebagai dzaraf. Tapi tadi syaratnya jika yang dimaksudkan adalah memang waktu sahur. Kemudian watsani mulazimun linnasbi awil jarri bimin. Adapun inda, ya, itu terus-menerus dalam keadaan nasab. Atau bisa juga dia kemasukan huruf jar min, ya, menjadi min indika. Ya, jadi indaka atau min indika. Hanya memungkinkan dua keadaan itu. Tidak bisa dibaca dengan marfu. Ya, tidak mungkin inda itu menjadi mubtada misalnya. Ya, tidak memungkinkan dibaca indu misalnya, induka, ya, tidak bisa. Fala yasluhu an yakuna naiba fa'ilin. Maka baik sahar atau inda itu tidak memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Kemudian asyartus tsani, syarat kedua bagi dzaraf untuk menjadi naibul fa'il adalah an yakuna dzarfu mukhtassan. Bahwa dzaraf tersebut itu harus dikhususkan. Apa maksud bentuk pengkhususan ini? Wal muradu bil ikhtisasi huna, yang dimaksud dengan pengkhususan di sini itu adalah an yuzada ala ma'na dzarfiyyati ma'nan jadidun. Jadi yang dimaksud dengan mukhtas di sini itu adalah ditambahkan pada makna dzarfiyyahnya tersebut itu makna baru, ya, atau ada makna baru yang ditambahkan selain makna dzarfiyyah tadi. Liyazulal ghumudu wal ibhamu, ya, sehingga hilanglah kerancuan dan kesamarannya an ma'nahu, ya, dari maknanya. Wa dzalika imma biwasfin, ya, dan pengkhususan tersebut itu bisa jadi dengan memberikan wasf, dengan menyifati, au idhafatin, atau dengan mengidhafahkannya, au alamiyatin, atau dengan memberi, atau dengan alamiyah, ya, atau maksudnya ketika dzaraf tersebut itu berupa sesuatu yang alamiah, memang spesifik pada nama tertentu. Wa nahwiha, dan yang sejenis dengan itu. Itu yang dimaksud dengan ikhtisas, pengkhususan dengan penyifatan, dengan idhafah atau dengan alamiyah. Mithlu, contohnya shima yaumul khamisi. Ya, shima yaumul khamisi. Mungkin asalnya shoma zaidun yaumal khamisi. Ya, shoma zaidun yaumal khamisi. Zaid berpuasa pada hari Kamis. Maka ketika dihapus fa'ilnya menjadi shima yaumul khamisi. Ya, yauma yang tadinya dzaraf itu menjadi naibul fa'il, dibaca marfu'. Maka pada saat itu kenapa ini dapat menjadi naibul fa'il? Karena kata yauma ini dikhususkan. Dikhususkan dengan yang apa? Ini idhofah. Ya, dia diidhofahkan kepada al-khamisi. Jadi puasanya itu kapan? Pada hari Kamis. Ya, kalau hanya yauman saja, ya masih ada ghumud dan ibham, masih ada kerancuan dan kesamaran. Namun begitu dikhususkan, diidhofahkan kepada Kamis,
maka itu dapat menjadi naibul fa'il. Atau kemudian julisa waqtun tawilun. Mungkin asalnya jalasa Zaidun waqtan tawilan. Zaid duduk untuk waktu yang lama. Maka begitu Zaid itu dihapus, ya Zaid dihapus sebagai fa'il, maka menjadi julisa waqtun tawilun. Ya duduk pada waktu yang lama. Maka waqtan yang tadinya dzaraf itu kemudian menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena dia itu telah mengalami ikhtisas, telah dikhususkan dengan wasf penyifatan yaitu tawilun. Kemudian yang berikutnya shima ramadhanu. Mungkin asalnya shoma Zaidun ramadhana. Zaid berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu sudah khusus. Karena apa? Bentuknya alamiah. Bentuknya sudah nama yang tidak ada kesamaran dan kerancuan di situ. Tidak ada orang yang akan salah kapan itu bulan Ramadan. Karena itu, dia dapat menjadi naibul fa'il, menjadi shima Ramadhanu. Nah, ini adalah pembahasan yang dzaraf. Wa ammal masdaru wasmul masdari fayasluhu linniyabati bisyartaini aidon. Wa ammal masdaru wasmul masdari fayasluhu linniyabati bisyartaini aidon. Dan adapun masdar dan isim masdar, ya, kita sudah pernah membahas apa perbedaan masdar dan isim masdar. Ya, ada beberapa definisi. Namun biasanya kalau masdar ya yang kita hafalkan dari tasrif. Ya, baik itu misalnya thulathi mujarrad dan juga thulathi mazid. Adapun isim masdar itu secara umum yang ya ada di luar tasrif yang kita hafalkan. Jadi biasanya tidak semua huruf yang ada pada fi'il madhi dan mudhari'nya itu masuk dalam masdar tersebut. Artinya bentuknya berbeda. Ya, misalnya apa? Misalnya takallama yatakallamu. Ya, takallama yatakallamu. Maka itu biasanya kalau mengikuti wazan itu masdarnya takalluman. Ya, takalluman. Itu hurufnya ada semua. Tetapi isim masdarnya apa? Kalaman. Kalaman. Maka kalaman ini tidak ada mengandung tak di situ. Maka ini biasa disebut isim masdar. Atau misalnya shalla yusolli. Kalau ikut wazan yang kita hafal, ya tasrif yang kita hafal menjadi tasliyatan. Tetapi di sini isim masdarnya apa? Sholatan. Ya, ini hanya istilah saja. Tetapi hukumnya sama, masdar dan isim masdar di sini itu memungkinkan menjadi naibul fa'il dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna mutasarrifan, sama dengan yang tadi. Bahwa masdar tersebut itu juga mutasarrif. Apa mutasarrif untuk masdar di sini? Wa huwa ma yakhruju 'anin nasbi 'alal masdariyati ila ta'athuri bil awamilil mukhtalifati. Yaitu masdar tersebut dapat keluar dari kedudukannya yang nasab. Ya, kenapa nasab? Sebagai masdariyah, ya, atau maf'ulun mutlak. Jadi asalnya masdar itu digunakan sebagai maf'ul mutlak. Namun dia dapat keluar dari keadaan maf'ul mutlak yang nasab tadi menjadi bentuk yang lain. Misalnya menjadi marfu' atau majrur. Nah, itu syarat yang pertama. Artinya dia harus dapat keluar dari keadaan nasab sebagai maf'ul mutlak menjadi marfu' ataupun majrur karena terpengaruh oleh amil-amil yang berbeda. Nahwu, ya, aklun. Ya, aklun itu asalnya akala ya'kulu. Ya, akala ya'kulu. Maka asalnya
Aklun itu adalah aklan. Ya, aklan mansub sebagai masdar atau maf'ulun mutlaq. Namun kita tahu aklan ini bisa dibaca marfu' menjadi aklun atau al-aklu, bisa juga dibaca majrur kalau misalnya kemasukan huruf jar menjadi min aklin. Kemudian kitabatin, ya kitabah itu juga asalnya kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu itu juga dapat berubah dari mansub menjadi marfu ataupun majrur. Fahmin, ya asalnya dari fahima yafhamu, itu juga dapat dibaca marfu atau majrur dari asalnya fahman. Kemudian julusan, ya julusin, asalnya julusan dari jalasa yajlisu. Itu juga dapat dibaca marfu atau majrur wa ghairiha dan yang selainnya. Nah, kalau di sini disyaratkan mutasarrif berarti ada masdar yang tidak mutasarrif. Apa contohnya? Bi khilafi ma'adzallahi. Ya contohnya adalah kata ma'adza yang ada pada ma'adzallahi. Mengapa? Fa innahu masdarun mimiyun mansubun bi fi'lin mahdzufin. Karena ma'adza di sini itu adalah masdar mimi yang mansub karena fi'il yang dihapus. Amilnya adalah fi'il yang dihapus. Ai maksudnya a'udzu billahi ma'adzan. Ya a'udzu billahi ma'adzan. Ya, saya memohon perlindungan kepada Allah dengan perlindungan. Maka di sini ma'adzan itu selalu dalam bentuk mansub dengan fi'il yang dihapus. Lakinnahu lam yashtahir isti'maluhu 'anil Arabi illa mansuban mudhafan. Akan tetapi ya tidak terkenal atau tidak tersebar penggunaannya di kalangan orang Arab melainkan dalam keadaan mansub dan dalam keadaan menjadi mudhaf ya atau diidhofahkan menjadi ma'adzallahi. Fala yaqa'u naiba fa'ilin. Maka lafadz ma'adza itu tidak memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Karena apa? Tadi tidak bisa keluar dari keadaan mansubnya sebagai masdariyah tadi. Ya, tanpa li'alla yakhruja ammastaqarra lahu fi lisanil arabi. Karena di ucapan orang Arab, lafadz ma'adza itu tidak dapat keluar ya dari bentuk yang sudah tetap baginya. Ya, selalu dibaca dengan mansub. Kemudian wa nahwi dan contoh yang lain yang tidak mutasarrif itu adalah subhanallahi. Ya, subhanallahi. Maka subhanallahi fahuwa ismu masdarin mansubun bi fi'lin mahdzufin. Maka subhanallahi adalah isim masdar yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Ya, subhana itu asalnya adalah dari sabbaha yusabbihu. Ya, sabbaha yusabbihu. Maka sabbaha yusabbihu itu kalau masdarnya tasbihan. Tetapi isim masdarnya subhanan. Ya, ada hamzah di awal yang tidak masuk di situ. Ai maksudnya usabbihullaha subhanan. Harusnya subhanan di situ mansub. Usabbihullaha subhanan. Ya, saya memuji Allah dengan pujian. Maka di sini dia selalu dalam keadaan mansub bagi fiil yang dihapus yaitu usabbihu. Walam tasta'milhul arabu illa mansuban mudhafan fil aghlabi. Maka orang Arab itu biasanya ya, tidak menggunakan kata subhana ini yang melainkan dalam bentuk mansub dan diidhofahkan menjadi subhanallahi. Maka ma'adha dan subhana ini adalah contoh dari
masdar yang tidak mutasarrif. Itu syarat yang pertama, harus mutasarrif. Asyartu tsani, ya asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakunal masdaru mukhtasson. Sama juga dengan yang tadi, bahwa masdar tersebut itu harus dikhususkan. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan pengkhususan di sini, an yaktasibal masdaru min lafdhin akhar ma'nan zaidan ala ma'nahul mubhami al-maqsuri 'alal hadatsil mujarradi. Jadi yang dimaksud dengan ikhtisas, ya pengkhususan di sini adalah an yaktasibal masdaru min lafdhin akhara ma'nan zaidan. Bahwa masdar tersebut itu mendapatkan makna tambahan dari lafadz yang lain. Makna tambahan terhadap apa? Ala ma'nahul mubhamil maqsuri 'alal hadatsil mujarradi. Yaitu makna tambahan yang menjadi tambahan bagi makna asalnya yang masih mubham, yang samar, dan al-maqsuri 'alal hadatsil mujarradi, dan terbatas pada kejadian semata. Karena kita tahu masdar itu asalnya itu maknanya hanya kejadian yang dikandung oleh fiilnya. Nah, di sini dia dikhususkan sehingga mendapatkan makna tambahan dari lafadz yang lain. Nahwu contohnya quri'a qira'atun shahihatun. Ya, quri'a qira'atun shahihatun. Misalnya asalnya adalah qara'a Zaidun qira'atan shahihatan. Zaid membaca dengan cara membaca yang benar. Ketika Zaid dihapus sebagai fa'il, maka menjadi quri'a qira'atun shahihatun. Maka di sini yang tadinya qira'atun itu masih mubham, ya qira'atun kan maknanya hanya kejadian, ya kejadian membaca. Sehingga maknanya masih samar dan masih terbatas pada kejadian semata. Dia mendapatkan makna tambahan dengan penyifatan, ya ada wasaf yaitu shahihatun. Karena dia sudah ada wasaf, maka dia sudah mengalami pengkhususan. Karena sudah mengalami pengkhususan, maka dia memungkinkan menjadi naibul fa'il, menjadi quri'a qira'atun shahihatun. Ya, kemudian julisa julusul khaifi. Misalnya asalnya jalasa Zaidun julusal khaifi. Zaid duduk dengan cara duduknya orang yang takut. Maka ketika fa'il dihapus menjadi julisa julusul khaifi. Misalnya hanya julus saja, ya. Jalasa Zaidun julusan, itu julusan itu masih mubham, masih samar, dan masih terbatas maknanya hanya makna kejadian, ya kejadian duduk. Mungkin di sini ditambahkan makna dengan diidhofahkan kepada al-khaifi. Sehingga kita tahu maksudnya cara duduknya orang yang takut. Ya, bi khilafi quri'a qira'atun. Maka ini berbeda dengan quri'a qira'atun. Ya, ini li'adamil fa'idati, tidak ada faedahnya. Dia membaca dengan pembacaan. Ya, yang namanya membaca, pasti ada kegiatan membaca. Li'annal masdara lam yufid ma'nan zaidan ala ma fuhima minal fi'li. Karena asalnya yang namanya masdar itu tidak membawa faedah makna tambahan ya atas apa yang dipahami dari fi'il. Artinya apa? Masdar itu makna yang terkandung itu hanya makna kejadian yang ada dalam fi'il saja. Tidak ada makna tambahannya. Nah, itu tadi adalah yang masdar. Kemudian yang ketiga, yang jar majrur. Wa ammal jarru wal majruru fayasluhu linniyabati bisyartaini. Dan adapun jar majrur itu memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il namun dengan dua syarat.
Jadi sama juga dengan yang sebelumnya yaitu dzaraf dan masdar. Ya wa ammal jarru wal majruru fayasluhu linniyabati bi syartaini. Jar majrur itu juga dapat menjadi naibul fa'il, memungkinkan menjadi naibul fa'il dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna harful jarri mutasarrifan. Syarat yang pertama, huruf jar tersebut itu harus mutasarrif. Kenapa mutasarrif bagi huruf jar? Wal muradu bihi alla yalzama tariqatan wahidatan. Nah, di sini definisi mutasarrifnya agak berbeda, bahwa mutasarrif untuk huruf jar itu adalah alla yalzama tariqatan wahidatan. Bahwa huruf jar tersebut tidak terus-menerus dalam satu penggunaan saja. Ada beberapa huruf jar yang cara penggunaannya itu hanya satu. Ya, tariqatan wahidatan, hanya satu cara saja. La yakhruju anha ila ghairiha, yang huruf-huruf jar tersebut itu tidak bisa keluar menuju ke penggunaan yang lain. Contohnya apa? Kamudh wa mundhul mulazimaini li jarriz zamani. Contohnya adalah mudh dan mundhu, itu terus-menerus atau hanya dapat digunakan untuk memajrurkan zaman. Kita tahu mudh dan mundhu setelah itu pasti zaman. Hanya ada satu cara penggunaan. Maka yang seperti ini itu tidak mutasarrif. Wa rubba, dan juga rubba al-mulazimati linnakirati. Yang rubba ini itu hanya dapat digunakan untuk isim nakirah saja. Ya, jadi tidak dapat keluar dari cara ini menuju cara penggunaan yang lain. Maka mudh, mundhu, dan rubba ini tidak mutasarrif. Ats-tsani, syarat yang kedua, an yakunal majruru mukhtassan. Bahwa majrurnya, isim majrurnya itu juga harus dikhususkan. Wal muradu bil ikhtisasi, dan yang dimaksud dengan pengkhususan di sini an yaktasibal jarru ma'a majrurihi ma'nan zaidan. Ya, an yaktasibal jarru ma'a majrurihi ma'nan zaidan. Bahwa huruf jar bersama dengan majrurnya itu mendapatkan makna tambahan. Ya. Imma biwasfin. Ya, baik makna tambahannya itu dengan penyifatan seperti tadi, au idhafatin, atau penambahan maknanya dengan idhafah, au ghairihima, atau yang selain keduanya. Nahwu, contohnya, julisa fil masjidil jami'i. Julisa fil masjidil jami'i. Misalnya asalnya jalasa Zaidun fil masjidil jami'i. Maka Zaid duduk di masjid jami'. Ya, masjid besar, masjid agung. Maka ketika fa'il dihapus menjadi julisa fil masjidil jami'i. Ya, julisa fil masjidil jami'i. Maka jar majrur fil masjidi itu menjadi naibul fa'il. Mengapa? Karena memenuhi syarat mukhtas tadi. Ya, al-masjidi itu dikhususkan dengan penyifatan. Ya, disifati dengan al-jami'. Wa nahwu, dan contoh yang lain, furiha bintisaril muslimina. Ya, furiha bintisaril muslimina. Asalnya apa? Ya, asalnya misalnya fariha Zaidun bintisaril muslimina. Zaid bergembira dengan kemenangan kaum muslimin. Maka ketika fa'il dihapus menjadi furiha bintisaril muslimina. Maka di sini jar majrur bintisari itu menjadi naibul fa'il. Mengapa? Karena dia memenuhi syarat ikhtisas, telah dikhususkan dengan idhofah, yaitu diidhofahkan kepada al-muslimin. Maka wa naibul fa'ili huwal jarru wal majruru 'alal masyhuri. Maka pada dua contoh tersebut yang menjadi naibul fa'il adalah jar majrur
ya fil masjidil jami'i dan bintisaril muslimina alal masyhuri, menurut pendapat yang paling masyhur. Kita lihat catatan kaki. Qala Suyutiyu, ya berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fil ham'i, ya dalam Al-Ham'u, yaitu Ham'ul Hawami'i, ya syarah dari Jam'ul Jawami'i. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata thalathin wa sittina wa mi'atin, halaman 163. Apa yang beliau katakan? Al-jumhuru ala annal majrura fi maudhi'i raf'in. Menurut pendapat dari mayoritas ulama nahwu, bahwa majrurnya itu menempati kedudukan rafa'. Misalnya tadi, julisa fil masjidil jami'i, maka al-masjidinya itu, majrurnya itu, yang menempati kedudukan rafa'. Wa huwa naibu 'anil fa'ili kama law kanal jarru zaidan. Maka al-masjidi tadi itu menjadi naibul fa'il. Sebagaimana kalau huruf jarnya itu adalah huruf jar tambahan. Ya, kita mengenal ada huruf jar tambahan secara i'rab. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengomentari pendapat As-Suyuti ini, wa hadza ra'yun fihi taisirun. Dan ini merupakan pendapat yang ya terdapat kemudahan di dalamnya. Sawa'an qulna al-jarra wal majrura awil majrura wahdahu. Ya sama saja kita katakan yang menjadi naibul fa'il itu jar majrurnya atau hanya majrurnya saja. Fa in kana harful jarri zaidan fala khilafa fi anna an-naiba huwal majruru wahdahu. Namun jika huruf jarnya itu adalah huruf jar tambahan, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa naibul fa'ilnya itu majrurnya saja. Ya, huruf jarnya tidak termasuk. Nahwu, contohnya ma ukhidha min syai'in. Ya, ma ukhidha min syai'in. Ya, tidak diambil sesuatu pun. Asalnya apa? Ma ukhidha syai'un. Tetapi ada huruf jar tambahan menjadi ma ukhidha min syai'in. Maka di sini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang menjadi naibul fa'il adalah syai'in saja, bukan min syai'in. Kita kembali ke atas. Ya, bi khilafi Furiha binti Sarin. Ya, ini berbeda dengan Furiha binti Sarin. Ini masih mubaham. Ya, gembira dengan kemenangan. Ya, kemenangan itu pasti menggembirakan. Tapi kemenangannya siapa? Ya, belum dikhususkan. Li'adamil fa'idati minal isnadi. Karena tidak ada faedah yang didapat dari bentuk musnad dan musnad ilaihi ini. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-250 ini, wa qabilun min dzarfin ila akhirih. Ai maksudnya innal qabila linniyabati 'anil fa'ili minadz dzarfi wal masdari. Ya, bahwa yang bisa diterima sebagai naibul fa'il itu berupa dzaraf dan masdar. Wa mithluhu ismul masdari. Dan juga yang semisal dengan masdar adalah isim masdar. Wa harfil jarri ma'a majrurihi haqiqun wa jadirun biha. Dan huruf jar bersama majrurnya itu haqiq dan jadir. Ya, pantas dan juga layak untuk menjadi naibul fa'il. Wa asy'ara qauluhu wa qabilun, ya, dan ucapan beliau wa qabilun itu memberitahukan bahwa bi anna niyabata ma dzukira la budda laha min syurutin. Ya, bahwa suatu unsur atau suatu kata itu kalau ingin menjadi naibul fa'il itu memiliki syarat-syarat. Ya kan? Dapat diterima, berarti ada yang tidak diterima. Ya, yang tidak memenuhi syarat.
Kemudian beliau melanjutkan hukmu niyabati ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Yaitu hukum naibul fa'il yang bukan berupa maf'ulun bihi. Padahal dalam jumlah tersebut itu ada maf'ul bihinya. Artinya apa? Kadang ada kejadian suatu jumlah itu memiliki misalnya fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi, ada dzaraf, ada jar majrur, ya, ada masdar misalnya. Maka ada banyak kemungkinan mana saja yang bisa menjadi naibul fa'il. Namun di sini ada maf'ulun bihi. Bagaimana hukumnya itu yang akan dibahas pada bait ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-251. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Nah, ini pendapatnya Ibnu Malik rahimahullahu taala. Sebagian dari yang disebutkan tadi, ya, sebagian dari yang disebutkan tadi yang dapat menjadi maf'ul bih seperti dzaraf, kemudian jar majrur dan masdar, itu tidak dapat menjadi maf'ulun bihi jika ada maf'ul bih yang ada pada jumlah tersebut. Ya, ini hukum asal dari pendapat beliau. Tapi beliau menambahkan waqad yarid. Ya, terkadang terjadi walaupun ada maf'ul bihnya di situ, namun yang menjadi naibul fa'il itu adalah lafadz yang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, "Idza wujida fil jumlati ma yasluhu linniyabati." Jika terdapat dalam sebuah jumlah, ya, unsur-unsur yang memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il minal maf'uli bihi, ya, baik itu berupa maf'ulun bihi, wal masdari dan masdar, wadzarfi dan juga dzaraf, wal majruri dan juga majrur. Ya, ada 4 misalnya. Ada 4 unsur yang memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Maka beliau melanjutkan lam yajuz an yanuba anil fa'ili illa wahidun. Maka dari 4 tersebut itu tidak boleh ada yang menjadi naibul fa'il melainkan hanya satu. Atau dengan kata lain hanya satu unsur yang memungkinkan menjadi naibul fa'il. Ya, tidak mungkin keempat-empatnya atau 2 pun tidak mungkin. Mengapa? Li'annan naiba 'anil fa'ili kal fa'ili. Karena yang namanya naibul fa'il itu seperti fa'il. La yata'addadu. Ya, jumlahnya tidak bisa berbilang atau hanya boleh ada satu. Yang namanya fa'il itu hanya boleh satu. Maka naibul fa'il itu juga hanya boleh satu. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ikhtalafan nahwiyuna fil ladzi yanubu 'anil fa'ili. Maka para ulama nahwu itu sungguh berbeda pendapat, ya, mana yang dapat menjadi naibul fa'il. Faqala al-Basriyuna, maka berkata para ulama nahwu dari Basrah, illal akhfasya, yang melainkan al-akhfash. Ya, al-akhfash itu ulama Basrah, namun di sini berarti beliau memiliki pendapat yang berbeda. Apa pendapat para ulama nahwu dari Basrah? Tajibu niyabatul maf'uli bihi. Wajib menjadikan maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Artinya kalau ada maf'ul bih, wajib maf'ul bih itu yang menjadi naibul fa'il. Ini pendapatnya ulama nahwu dari Basrah. Wala yanubu ghairuhu ma'a wujudihi. Maka jika maf'ul bih itu ada dalam suatu jumlah, maka yang lainnya tidak dapat menggantikan atau menjadi naibul fa'il. Fafi mithli, ya, maka pada contoh, al-qattalibu kalimatan ilqa'an bari'an fil hafli yaumal khamisi amamal hadirina. Kalimat yang lengkap, ya, jumlah yang lengkap. Pelajar tersebut
menyampaikan ya sepatah dua patah kata dengan penyampaian yang mengagumkan ya pada suatu acara atau pertemuan di hari Kamis di depan para hadirin. Maka kita lihat di sini alqa fi'il atau libu fa'il. Kalimatan ya sepatah dua patah kata atau bisa juga mungkin pidato ya. Menyampaikan ya kalimatan maf'ul bih. Ilqa'an itu adalah masdar. Ya, kemudian bari'an dia dikhususkan. Kemudian fil hafli itu jar majrur. Yaumal khamisi itu dzaraf zaman. Amamal hadirina dzaraf makan. Ya, jadi ada maf'ul bih, ada masdar, ada jar majrur, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Ada 5 yang memungkinkan menjadi naibul fa'il. Namun di sini kalau mengikuti pendapatnya ulama Basrah, yang boleh menjadi maf'ul bih hanya satu. Yang boleh menjadi naibul fa'il menurut ulama Basrah itu hanya satu, yaitu maf'ulun bihi kalimatan. Ya. Taqulu maka engkau katakan ulqiya kalimatun. Ya, hanya boleh ulqiya kalimatun. Yang boleh menjadi naibul fa'il hanya maf'ul bihnya saja. Au ulqiyat kalimatun ilqa'an bari'an ila akhirih. Atau diberikan tak taknis di situ. Ya, karena misalnya dianggap kalimatun itu adalah muannats karena ada tak marbuthah. Ya, atau ulqiya kalimatun misalnya dianggap itu muannasnya bukan hakiki atau itu adalah isim jenis yang diberikan tak marbuthah yang menunjukkan tunggal, ya apapun alasannya. Tetapi yang boleh menjadi menjadi naibul fa'il hanyalah maf'ul bih kalimatan, menjadi kalimatun. Wa ma khalafa dzalika fa huwa syadzun aw muawwalun. Ya. Maka yang menyelisihi kaidah ini menurut para ulama Basrah itu adalah sesuatu yang syadz. Sesuatu yang tidak umum, yang menyelisihi kaidah umum. Aw muawwalun atau sesuatu yang ditakwil. Wa qala al-Kufiyuna dan berkata para ulama nahwu dari Kufah, ya ini pendapat yang berbeda. Tajuzu inabatu ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Ya. Boleh ya yang selain maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il walaupun maf'ul bih tersebut ada pada jumlah tersebut. Taqaddama au ta'akhkhara. Ya baik maf'ul bihinya itu didahulukan dari fi'il ataupun diakhirkan. Ya, namun boleh menurut para ulama Kufah. Wastadallu biqiraati Abi Ja'farin. Para ulama nahwu dari Kufah itu berdalil dengan qiraah cara membaca dari Imam Abu Ja'far. Yang beliau salah seorang ulama qiraah. Ya, salah seorang ulama qiraah. Qiraah. Wa huwa minal asyarati. Dan Abu Ja'far rahimahullah itu termasuk dari ulama qiraah yang 10. Kita lihat catatan kaki. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan ulama qiraah yang 10. Beliau menjelaskan al-qurra'ul asyaratu humul qurra'ul ladzina uniyal ulama'u binaqli qira'atihim. Para qari yang 10 itu adalah para qari yang para ulama itu memperhatikannya, yang memberikan perhatian pada ulama-ulama tersebut dengan menukilkan cara membaca mereka. Ya, jadi cara membaca itu ada dengan beberapa cara, ya, baik mengikuti dialek dari orang Arab yang ada dan juga dengan alasan-alasan yang lain. Maka yang terkenal itu adalah al-qurra'ul asyaratu ini misalnya. Karena diperhatikan cara membacanya dan juga dinukil ya, cara membacanya tersebut. Wahum ala qismaini. Dan ulama qiraah yang 10 itu dibagi menjadi 2 golongan.
Al-awwalu golongan pertama sab'atun ikhtarohumu benu mujahidin. Yaitu 7 ulama qiraah yang dikumpulkan atau dipilih oleh Ibnu Mujahid. Ya, Ibnu Mujahid itu ulama qiraah yang terkenal yang mengumpulkan ya 7 cara membaca Al-Qur'an. Maka 7 ulama yang dipilih itu yang dimaksud dengan Al-Qurra as-sab'ah. Kemudian wa thalathatun ikhtarahum Ibnul Jazari. Dan 3 ulama tambahan yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari. Beliau juga ulama qiraah yang terkenal. Maka 7 tambah 3 ini menjadi 10. Wa Abu Ja'farin dan Abu Ja'far yang disebutkan tadi, huwa Yazidu binul Qaqa'i al-Makhzumiyu al-Madaniyu. Yaitu Abu Ja'far itu adalah Yazid bin Al-Qaqa' al-Makhzumi al-Madani. Al-Mutawaffa sanata 30 wa mi'atin minal hijrati. Yang beliau wafat pada tahun 130 Hijriyah. Wa huwa minats thalatsatil ladzina ikhtarahum Ibnul Jazari. Dan Abu Ja'far ini termasuk dalam 3 qari yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari tadi. Ya, yang disebutkan di atas. Kita kembali ke atas. Nah, Abu Ja'far itu membaca surat Al-Jathiyah ayat 14 ini. Ya, kalau kita mengikuti qiraah Hafs an Asim yang masyhur, liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ya, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-14. Ya, dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini bagaimana cara membacanya Abu Ja'far? Faqad qara'a yujza bil ya'i madmumatan. Abu Ja'far pada ayat ini itu membacanya dengan yujza, ya, bil ya'i madmumatan, yang ya-nya dibaca dhammah. Mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Yang dibentuk untuk lima lam yusamma fa'iluhu, atau mudahnya dibaca dengan majhul. Tapi sebagai bentuk adab, ya, karena ini dalam Al-Qur'an menjadi lima lam yusamma fa'iluhu. Ma'a nasbi qauman, dan qauman dibaca nasab. Wan naibu al-jarru wal majruru. Naibul fa'ilinya itu jar majrur bima kanu tadi. Ala ahadil qaulaini. Ini mengikuti salah satu dari 2 pendapat. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, annana ibal fa'ili masdaru al-fi'lil madhkuri. Pendapat yang kedua yang menjadi naibul fa'il adalah masdar dari fi'il yang disebut. Ai liyujza al-jaza'u. Ya. Liyujza al-jaza'u. Ya, dibalas dengan balasan. Awil khairu, atau dibalas dengan kebaikan. Awis syarru, atau dibalas dengan keburukan. Kita kembali ke atas. Famastadallu biqauli syairi, sebagaimana para ulama Kufah tersebut itu berdalil dengan syair. Ya, bagaimana syairnya? Lam yu'na bil alya'i illa sayyida, wala syafadzal ghayyi illa dhu huda. Nah, lam yu'na bil alya'i illa sayyida, wala syafadzal ghayyi illa dhu huda. Kita lihat catatan kaki, apa maksud dari syair ini. Makna baiti, makna dari bait ini, annahu la yashtaghilu bima'alil umuri wa karimil khisali illa ashabus siyadati. Bahwa tidak ada yang akan sibuk dengan perkara-perkara yang tinggi dan juga menyibukkan diri dengan tabiat yang mulia, melainkan orang-orang yang mulia, ya, watumuhi,
dan juga orang yang memiliki ambisi dan cita-cita. Artinya orang-orang yang mulia dan juga memiliki ambisi dan cita-cita itu hanya akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tinggi dan juga tabiat yang mulia. Walam yashfi dzawin nufusil maridati illa dzawul hidayati warrusydi. Dan tidak ada yang dapat menyembuhkan atau mengobati orang yang memiliki jiwa yang sakit, melainkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memiliki pikiran yang sehat. Nah, ini makna dari bait tadi. Namun yang menjadi syahid adalah, kita kembali ke atas, ini. Lam yu'na bil aliyai illa sayyida. Ya, lam yu'na bil aliyai illa sayyida. Nah, sayyida di sini itu kita lihat dalam keadaan mansub. Nah, maka faqad anabal jarru wal majruru. Maka yang menjadi naibul fa'il adalah jar majrur, yaitu bil aliyai. Bidalili nasbil maf'uli bihi illa sayyida. Yang menjadi dalil adalah tetap nasabnya maf'ul bihi yaitu sayyida. Wa qala al-Akhfasyu, ya al-Akhfash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yanubu ghairul maf'uli bihi. Ya, Akhfash padahal termasuk tadi ulama Basrah, tetapi beliau memperbolehkan selain maf'ul bih untuk menjadi naibul fa'il. Bisyarti taqaddumihi, namun dengan syarat maf'ul bih tersebut itu didahulukan dari fi'ilnya. Kahadzal, maaf, di sini yang didahulukan adalah yang selain maf'ul bih. Ya, bisyarti taqaddumihi, yaitu yang mau menjadi naibul fa'il itu harus didahulukan dari maf'ul bihnya. Misalnya di sini jar majrur bil aliya'i tadi itu didahulukan dari sayyida. Kahadzal baiti, sebagaimana dalam bait ini. Walau qila bi inabati ma lahu ahammiyatun fi idahil gharadi wa ibrazil ma'nal maqsudi. Dan kalaulah dikatakan ya bahwa apa yang menjadi naibul fa'il itu apa yang memiliki urgensi atau makna yang penting untuk menjelaskan tujuan dari jumlah tersebut. Wa ibrazil ma'nal maqsudi, dan juga untuk menampakkan makna yang dimaksud. Min ghairi taqyidin bi annahu maf'ulun bihi au ghairu maf'ulin bihi. Ya, tanpa membatasi bahwa unsur yang memiliki makna penting yang dapat menjelaskan tujuan dan menampakkan makna yang dimaksud itu tidak dibatasi harus berupa maf'ul bih atau selain maf'ul bih. Ya, tidak dibatasi. Pokoknya yang penting, yang memiliki fokus atau menjadi fokus jumlah tersebut yang mau dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, kalau dikatakan seperti itu, lakana wajihan ka'an yuqala. Ya, maka akan tepat atau sesuai untuk dikatakan duriba darbun alimun syahidaz zuri. Ya, duriba darbun alimun syahidaz zuri. Saksi palsu tersebut itu dicambuk dengan cambukan yang menyakitkan. Ya, misalnya al-kucunya namanya Zaid, ya. Daraba Zaidun syahidaz zuri darban aliman. Ya, daraba Zaidun syahidaz zuri darban aliman. Zaid mencambuk saksi palsu tersebut dengan cambukan yang menyakitkan. Nah, di sini yang ingin dijadikan fokus itu adalah cambukan yang menyakitkan tersebut. Padahal itu berupa masdar. Ya, masdar. Dan di dalam jumlah tersebut ada maf'ul bih yaitu syahidaz zuri. Nah, di sini karena yang ingin difokuskan adalah sakitnya cambukan tersebut, ya, maka bi'inabatil masdari idza kana gharadul mutakallimi ibraza hadzal ma'na. Ya, maka yang menjadi naibul fa'il itu adalah masdar. Tadinya dorban aliman menjadi dorbun alimun. Kemudian maf'ul bih tetap mansub syahidaz zuri. Kapan itu? Jika yang menjadi tujuan dari pengucap
itu adalah menampakkan makna ini. Wa huwa syiddatu darbihi, yaitu menyakitkannya atau kerasnya cambukan tersebut. Wa in kanal gharadu bayana annad darba waqa'a amaman nasi unibadz dzarfu. Adapun yang kalau ingin menjadi fokus itu adalah bahwa cambukan tersebut itu dilakukan di depan khalayak orang banyak. Maka yang menjadi naibul fa'il itu dzaraf. Bisa misalnya menjadi duriba amamun nasi syahidaz zuhri. Ya, karena yang difokuskan itu adalah di hadapan manusia. Wa hakadza fil jarri wal majruri. Ya, dan demikian juga misalnya menjadi jar majrur. Ya, jar majrur yang menjadi naibul fa'il. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wala yanubu ba'du hadhi ila akhirih. Maksudnya la yasihhu inabatu syai'in mimma dzukira fil baitis sabi'i ma'a wujudil maf'uli bihi. Ya, jika suatu jumlah itu mengandung maf'ul bih, maka tidak boleh unsur-unsur yang lain yang telah disebutkan tadi, seperti dzaraf, masdar, dan jar majrur, itu menjadi maf'ul bih. Tidak boleh, jika dalam suatu jumlah itu ada maf'ul bih, ya, maka tidak boleh unsur-unsur yang lain, seperti dzaraf, masdar, dan jar majrur, itu menjadi naibul fa'il. Ya, tidak boleh menjadi naibul fa'il. Wa qad yaridu fil kalamil fasihi inabatu ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Dan terkadang ya terjadi dalam ucapan orang Arab yang fasih, pada suatu jumlah itu ada maf'ul bih, tetapi yang selain maf'ul bih tersebutlah yang menjadi naibul fa'il. Ya, seperti tadi contoh-contoh yang ada dalam syair tadi. Ya, dalam ucapan orang Arab itu ada. Walaupun ada maf'ul bih, namun yang dipilih menjadi naibul fa'il itu selain maf'ul bih. Yushiru bidzalika ila ma warada min kalamil Arabi. Beliau di sini mengisyaratkan ya qad yarid itu bahwa ada ya didapati di ucapan orang Arab hal yang seperti itu kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.